Berjumpa lagi dengan saya, Alwan Hardianto, dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam. Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya cintai, sebelum kita sedikit mereview ataupun pengantar dalam hak asasi manusia, sedikit saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua dan salam keadilan. Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya cintai, terutama penggiat hak asasi manusia dan mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, terutama Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Mengingat bahwasanya sebentar lagi kita akan mengikuti ujian tengah semester, maka saya sampaikan mata kuliah materi yang ada di hak asasi manusia. Jadi di sini kita akan mereview tentang polisi, FPI, dan hak asasi manusia yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, sekitar bulan Desember 2020. Nah, saudara-saudara yang saya cintai, yang saya hormati, untuk terutama dan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, baik itu di semester 2, semester 4, ataupun semester 6, saya sampaikan sedikit untuk penilaian pada poin 5 di UTS nanti. Untuk yang jawaban nomor 5 itu sekitar 30-40 poin, karena ini bicara terkait dengan analisa. Maka sedikit saya sampaikan latar belakang dan pendahuluan. Pendahuluannya adalah tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Adalah suatu bukti bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat untuk pengorbanan, pemajuan, dan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini juga telah diatur dalam beberapa pasal yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling utama dan terkhusus adalah ini juga masuk lex spesialis dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Yang isinya adalah HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pengertian di dalam pasal 1, angka 1 atau ayat 1 di Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, di Undang-Undang 39 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, itu kurang lebih bunyinya sama. Maka hak asasi manusia atau HAM tersebut itu adalah hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada kita yang ada di dunia. Bahkan hak asasi manusia ini tidak diberikan secara cuma-cuma oleh negara sekalipun. Jadi wajib dijunjung tinggi. Kemudian setiap orang yang mempunyai hak untuk hidup, merdeka, dan rasa aman bagi dirinya itu juga tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights yang tergabung dalam PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Nah, ini terkait dengan hak asasi manusia. Menariknya, kita akan mengkaitkan dengan tragedi-tragedi yang terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia. Salah satunya, contoh paling kecil yang paling hot terbaru pada saat ini adalah permasalahan polisi, FPI, dan terkait dengan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, jadi bagaimana penelaahannya? Kita akan mendiskusikannya secara jelas, secara singkat, secara padat, dan akan ada tanya jawab jika memang diperlukan. Kemudian, Konstitusi Indonesia kita menganutnya dalam sistem yang berdasar atas hukum yang Rechtsstaat, bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau disebutnya dengan yang asas Machtstaat. Jadi Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang disebut dengan Rechtsstaat. Maka oleh karena itu dalam pengelolaan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap berdasar pada ketaatan
terhadap hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tidak boleh dilanggar. Kronologi terjadinya rangkaian suatu peristiwa pada 7 Desember 2020 terkait dengan meninggalnya 6 aktivis FPI. Pada Ahad atau Minggu 6 Desember 2020 kurang lebih pukul 22.45, Habib Rizik Syihab atau HRS beserta keluarga berangkat dari perumahan The Nature Mutiara Sentul Bogor masuk ke tol Jagorawe arah Jakarta. Lalu via jalan tol melingkar luar arah tol Cikampek menuju tempat pengajian keluarga dan peristirahatan di Karawang. Kemudian bahwa rombongan HRS terdiri dari 8 mobil, 4 unit mobil ditumpangi HRS beserta keluarga, dan 4 unit mobil ditumpangi anggota Laskar FPI yang bertugas sebagai pengawal rombongan. Nah, kemudian bahwa rombongan HRS dari Habib Rizik tadi terdiri pertama pria HRS dan menantu, 1 orang ustadz, keluarga, dan 3 orang supir. Yang perempuan dan anak-anak, 12 wanita dewasa, 3 bayi, dan 6 orang balita. Laskar atau anggota dari FPI, 24 orang terbagi dalam 4 mobil. Masing-masing ditumpangi 6 laskar dan supir itu dalam 1 mobilnya. Kemudian semenjak keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul, rombongan diikuti oleh mobil Avanza hitam dengan nomor polisi B1739 PWO dan Avanza Silver dengan nomor polisi B ini agak kurang paham kita yang kita dapatkan informasi KJA serta beberapa mobil lainnya. Nah, kemudian bahwa informasi ada saksi dari tim pengamanan dari HRS dan keluarga mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut sudah standby selama 2 hari di dekat perumahan TNM Sentul dan di dalamnya ada beberapa orang tak dikenal yang menggunakan masker, bahwa selama perjalanan di jalan tol tadi ada upaya-upaya dari beberapa mobil yang ingin mepet dan menyalip masuk ke dalam konvoi rombongan HRS dan keluarga. Jadi dianggaplah ada orang yang mengintai, kurang lebih seperti itu. Kemudian bahwa faktanya ternyata laskar, ada beberapa laskar ya. Pada waktu itu salah seorang laskar yang berada di mobil Avanza tengah beristirahat di rest area KM 57 berkomunikasi dengan Sufyan alias Bang Ambon, salah seorang laskar yang berada dalam mobil Chevrolet B2152 TBN. Kemudian telepon itu tersambung dan dalam sambungan telepon tersebut saat mobil Chevrolet tadi terhubung ada suara Sufyan alias Bang Ambon mengatakan tembak sini, tembak. Nah, seperti itu. Mengisyaratkan saat itu ada yang mengarahkan senjata kepadanya dan setelah itu terdengar suara rintihan laskar yang kesakitan seperti tertembak. Kemudian faktanya ternyata laskar yang bernama Sufyan alias Bang Ambon adalah salah satu korban yang terbunuh. Kemudian, begitu pula saat Faiz, yaitu salah satu laskar yang juga berada di mobil Chevrolet B2152 TBN, dihubungi oleh salah satu laskar yang ikut rombongan HRS, terdengar ada suara yang kesakitan seperti habis ditembak. Dan seketika telepon itu juga terputus. Oke. Sedikit analisis. Analisis ringkas terhadap tragedi 7 Desember 2020. Dari kronologis ringkas yang dirangkum oleh pihak Polda Metro Jaya, penjelasan dari pihak FPI dan Polda Metro Jaya, ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu didalami. Pertama, apakah pengintaian dari petugas kepolisian terhadap HRS berkaitan dengan kasus yang dituduhkan kepadanya yaitu melakukan kerumunan di masa pandemi COVID-19 dapat dibenarkan dan diperlukan. Padahal Polda Metro Jaya sudah melayangkan surat panggilan kepada HRS dan untuk menghadiri pemeriksaan. Kita sedikit mengabaikan tentang analis-analis ini karena ini tuh akan menjadi sangat debatable. Fokus kepada pertanyaan untuk UTS. Itu dari sedikit klise, sedikit analisis. Jadi kita lewatkan review yang cukup banyak, kita skip yang cukup banyak. Pertanyaan kepada saudara-saudara, bagaimana pendapat saudara secara pribadi dan bagaimana analisa saudara terkait permasalahan-permasalahan yang kemarin sempat timbul dan muncul di Indonesia menjadi fenomenal bahkan viral
terkait meninggalnya anggota ataupun aktivis FPI yang meninggal dunia. Bagaimana pendapat dan analisa saudara terkait dan berhubungan dengan hak asasi manusia? Apakah menurut saudara itu sudah pantas atau belum? Apakah melanggar hak asasi manusia atau tidak? Silakan saudara tuangkan, saudara tuliskan jawaban saudara di HVS, kemudian kirimkan kepada kita, kepada saya, akan kita review dan akan kita diskusikan. Jawaban yang paling benar akan mendapatkan reward dari kita, dan tentunya nilainya pun kita apresiasi, harus bagus. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam sejahtera, salam kebal dari corona. Jangan lupa share, like, subscribe, bunyikan lonceng, sebanyak-banyaknya di share. Terima kasih, assalamualaikum, salam.